makeover dulu ya. Aming, kalau aslinya dia itu kalau di rumah dandan nggak sih? Sebenarnya dia itu cewek banget, bahkan lebih dari cewek ya. Kalau dandan itu krim-krim segala macam dia taruh kan, dari krim siang, rajin, anti UV, krim sampai malam, rambut di waxing segala macam. Rambut di waxing itu curly apa gitu? Iya, sampai yang baju yang mana ya, tahu kan cewek kalau ganti baju. Oh yang ini ya, tiba-tiba ganti lagi. Pas last minute mau cabut, oke nggak pas deh ini lagi. Harem gitu kan, lama-lama. Ya tetap ada tetap kayak gitu juga. Tetap aja cewek banget. Sementara kalau misalkan orang ngelihatnya kayak gue lebih cewek, enggak juga. Nih gue kayak gini tuh kalau buat kebutuhan kerjaan kan, di make up, di alis, rambut di curly. Itu buat kerja aja. Mah kayak gembel bu. Tapi kalau dia yang lebih perhatian banget. Nah kan Evelyn kan juga lama di Jepang ya, dari kelas 5 SD. Itu ada gaya Harajukunya ada nggak sih sebetulnya? Udah selesai? Udah selesai belum? Udah. Belum. Oke, penasaran pengen lihat ya. Enggak, gue tuh penasaran setelah dia gue yang make over gue. Kenapa sih sirik banget? Kan kalau di Jepang seru tuh gaya-gayanya. Ya. Kalian ada rencana ke Jepang dan bergaya-gaya di Harajuku gitu gak sih? Sempet kemarin waktu gua ke Jepang, gua ke Harajuku juga kan. Terus pas kebetulan di Harajukunya lagi sepi. Cuman pas awal tahun ini kita rencana mau nengok mamahnya yang emang tinggal di sana. Jadi gua bakal bergaya geisha, dia bergaya yakuza. Dia bergaya geisha. Pokoknya ekspresi gitu. Kalau di sana kan emang fashion ini banget gitu ya. Fashionable banget kalau di sana. Tapi kalau hari ini kita akan melihat Evelyn yang dandannya kayak perempuan. Coba kita lihat lagi dandan di siluet mana tuh. Oke, kita lihat dia. Dia bukan cuma penampilannya ya, tapi bajunya juga diganti ya. Duh, Evelyn coba kakinya agak rapet dikit gitu loh ya, gitu. Oke, baiklah. Aming udah siap belum nih? Udah siap pengen lihat? Udah. Oke, udah siap. Aku ajarin. Ya, langsung sayang kakinya rapat. Kita sambut inilah Evelyn. Jangan didorong. Dia pakai telur kayaknya guys. Allah Akbar. Ini lucu banget kayak boneka. Ini kirain terbuka sendiri, tahu nggak sih? Ya enggak. Terbuka sendiri. Nenek. Aku udah. Oke. Gimana rasanya Evelyn pakai hak tinggi ya? Jadi ngerasa pengen kiamat bentar lagi. Evelyn, aduh lucu banget. Oke, baiklah. Evelyn berdiri. Rapat ya. Berdiri dulu kita pengen lihat. Berdiri dulu. Allah. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya penampilannya. Cantik kok. Gimana rasanya pakai rambut panjang? Panas banget. Panas banget ya. Oke. Gimana rasanya pakai rok? Ganggu. Pakai hak tinggi. Ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Sengsara. Udah pernah sebelumnya pakai hak tinggi? Belum sih ya. Ya belum. Baru kali ini pakai hak tinggi. Kamu tapi kan merasa bahwa kalau pakai hak tinggi itu jadi lebih tinggi. Iya sih, tapi ya gitu, ganggu aja, nggak bisa jalan. Kenapa sih harus bikin ribet gitu? Oke, baik. Berdiri. Latihan jalan. Aming temenin latihan jalan. Latihan jalan yuk. Kita melangkah ke kursi fitnah atau fakta. Bisa nggak? Dong. Ayo. Iya. Allah Akbar. Yuk. Awas hati-hati. Tutup ini. Duduk yang rapat duduk. Ayo, ini ya rapat ya. Oke. Aduh ya. Tahan dulu ya, Keringet dingin loh aku. Aku tahu walaupun ini tidak betah tapi harus ditahan dan sambil duduk, sambil merasakan rambut panjang, rok dan sepatu hak tinggi. Evelyn dan Aming, kalian berdua harus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Karena kalian kan orangnya apa adanya yang terbuka gitu ya. Jawab dengan jujur. Pertanyaan saya apakah jawabannya fitnah atau fakta? Kalau kamu jawabnya nggak jujur, kamu harus pakai baju ini 3 hari lagi. Aduh. Fitnah atau fakta Aming dan Evelyn? Ya. Kalau kalian berdua ini Seru banget sih ketawanya. Harga tinggi kalau ada stasiun TV yang mengundang kalian, fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah ya, enggak ya. Tapi harga
Negotiable sih. Oh, sebenarnya. negotiable ya. Negotiable banget dah. Om, kamu ngerti? Fitnah atau fakta? Aming, Iya. kalau kamu kadang-kadang merasa istri kamu Evelyn ini dalam angle-angle tertentu itu wajahnya mirip dengan Aliando. Fitnah atau fakta? Fitnah lah. Fitnah ya. Karena kemarin itu cuma bercandaan doang, tapi jujur ya, kalau ngeliat dia hidungnya dia, bentuk mukanya iya sih, tapi pas dilihat-lihat, ternyata jauh beda ya. Lebih mirip siapa? Iya, dia ngomong kayak gitu aku takut digemukin offense-nya. Takut dia, Beneran. padahal enggak Aku yang Kak. deg-degan. Dia kan kayak cewek-cewek Korea gimana gitu, ya kan? Emang ada fotonya? Ada fotonya? Ada, coba kita. cuman ternyata jauh kayak langit dan bumi. Beda sebenarnya. kok sebenarnya. Oke, Beda, fitnah beda. atau fakta sekarang? Evelyn, fitnah atau fakta Evelyn kalau Aming itu overprotective banget ke kamu? Melindungin banget. Iya emang dia kan kayak mama gitu kan, ada sifatnya kan ada kemamaan gitu. Enggak, laki banget enggak. Laki banget, tapi kalau saatnya di mana saatnya laki banget gitu kalau waktu-waktu tertentu ya dari jam 7 sampai jam 10 lah ya. Itu laki banget. Cuman kalau misalnya udah pagi-pagi itu bawel gitu. Bawel tapi kayak gini, Evelyn mandi gitu ya. Iya, mandi gitu. Terus? Ya momong lah ya. Ya, Momong. Momong banget. Oh, oke, Tapi baik. jawabannya cerdas ya. Jam 7 pagi sampai 10 malam, mama banget. Lewat jam 12, laki banget. Oke, langsung lanjut. Fitnah atau fakta, Evelyn? Ya. Kalau salah satu penyebab lemahnya kandungan kamu itu kemarin adalah karena kamu stres ngadepin komen haters. Fitnah. Oh, fitnah. Enggak ya? Enggak. Jadi emang ada hal lainnya. Ada hal lainnya. Hal umum lah dengan wanita-wanita yang lainnya. Hal umum sama seperti wanita-wanita. Kecapean aja. Oh, tapi kalau komen haters itu yang lebih stres siapa? Kamu atau Aming? Kita nggak ada yang stres. Cek aja ya. Oh, cek aja. Oke, bagus. Mungkin haters yang stres kali ngeladenin kita nggak pusing-pusing. Enggak gitu ya. Tapi dibaca nggak dibaca? Stres karena kitanya lempeng-lempeng aja gitu. Kita nggak nganggap apa-apa. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Kalau kalian ini bercita-cita, kalau hamil lagi itu pengen punya anaknya kembar langsung jos. Di. Ya enggak lah ya kak. Tapi kalau dikasih sih ya alhamdulillah. Cuman kalau misalnya satu aja agak masih takut sih gitu. Jadi Satu aja gak takut. Takutnya apa tuh? Takutnya apa? sakit. Takut sakit. Iya. Oh, takut sakit. Iya, tapi kalau misalnya dikasih sih alhamdulillah. Padahal sakitnya itu bukan melahirkannya loh. Iya. Tapi begadang di malam-malam hari. Betul. Ya itu juga karena sekali. udah ngerasain kak ya, udah ngerasain kemarin kan udah ngerasain. Sempat apa? Sempet maksudnya ngerasain sakitnya gitu. ngidamnya gitu. Ngidamnya berat sekali ya. Tapi pengen lagi Cepet. Segera. Amin. Jadi ini nggak pakai nunggu-nunggu langsung ya. Langsung. Buka titik jos pokoknya. Iya. Lagu. Oke, sekarang fitnah fakta suka-suka Aming. Kamu boleh suka-suka nanya fitnah fakta sama Evelyn. Evelyn boleh tanya apa aja yang harus dijawab oleh Aming dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta? Kamu mau sama aku seterusnya nggak, Bi? Fitnah atau fakta, Evelyn, bahwa kamu cinta sama Aming seterusnya sepanjang usia? fakta. Oke, Aming. Evelyn, sekarang kamu tanya suka-suka ke Aming. Lu ngarepnya beda sama bibir ya? Dahi. Oke, Aming apa Evelyn ke Aming. Fitnah atau fakta, Aming? Ayo, kamu nanya aku fitnah atau fakta, Bi? Kamu yang nanya sekarang. Kamu cinta sama aku apa adanya apa enggak? Fitnah atau fakta, Aming, bahwa apapun yang terjadi dengan Evelyn kamu akan mencintainya selalu? Ya fakta lah, masa fitnah. Walaupun dalam keadaan dia ngambek, Beneran? walaupun kabur-kabur makan bubur ayam, bubur kacang hijau, tetap tahu ya. sih? Bener-bener ember. Beneran. Oh, udah ya? Pokoknya gua sama dia tuh udah bukan cinta lagi tapi nyaah. Apa tuh? Nyah itu tingkatannya lebih tinggi dari cinta. Nyah itu kayak unconditional love. Ketika lo mencintai seseorang, walaupun nggak dapat feedback, nggak dapat timbal balik, tapi lo tetap sayang orang itu sampai mati. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Aduh sakit. Oke, silakan sekarang kembali lagi ke sana. Mau jalan atau mau di? Ya, pas mau ciuman dia kena Ya, ntar turun dero dia. Pelan-pelan. Oke, baiklah. Agak repot ya jalannya ya. Oke. Baik,
Evelyn sama Aming coba ya penggunaan kosakata bahasanya tolong dijaga ya. Aduh, oke baiklah. Ada artikel kita mau tanya sama Aming sama Evelyn. Rupifikasi artikel yang pertama ini dia bunyinya. Banjir ucapan selamat dari netizen, Aming merasa terharu. Gimana sih kalau kalian menghadapi orang-orang yang support kalian, turut sedih, turut senang, turut bahagia gitu? Apa tuh, Evelyn? Kita terharu banget sih, bener-bener apa namanya, kita yang sayang sama kita tuh banyak banget ternyata. Terus yang banyak yang support juga gitu. Walaupun ada yang ngeliat negatif tentang kita, tapi kita sih selalu salut ya, karena mereka selalu menilai kita dengan positif gitu. Dengan positif. Nah ini kemarin sempat hamil terus kemudian sempat tidak dipublikasikan dulu. Itu ada alasan tertentu kah? Ya kalau gua sih jujur aja ya, kalau misalnya ada berita bahagia pasti gua beritakan. Tapi gua tipe yang emang memproteksi, melindungi istri gua, memprioritaskan bahwa kehamilan itu kan saat-saat rentan ya. Jadi pengen dijaga aja, gak mau dibikin stres, gak mau dibawa stres. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang gua anggap bisa mengganggu proses kehamilannya, pasti ya gua cegah. Maka kemarin pengennya dia melalui proses kehamilannya dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan hal-hal yang bisa bikin dia nggak nyaman gitu aja sih. Gitu aja ya. Kalau sekarang udah siap ya, lebih siap mungkin barangkali sekarang ya. Oke, baik. Ada artikel berikutnya, kita lihat. Lanjut. Oh, ini adalah postingannya Aming ya. Nggak bisa bobo, nunggu subuhan aja deh. Lihat Bi tidur, baper, pengen nangis, inget emak, inget bapak, inget anak kita ya Bi. Afa ataulah, artinya keajaiban yang dianugerahkan Tuhan, dan dia memang keajaiban terbesar yang pernah kita punya. Tahu nggak Bi? Mereka pasti lagi berbahagia bersama di surga. Saya lega. Inilah postingan Aming. Apa? Pada saat apa itu Aming? Kenapa? Ini pada saat Evelyn sedang di rumah. Kamu memposting ini? Tulisan ini? Jadi emang enggak, rencana kan kita kalau misalnya punya anak, mau cewek mau cowok, itu kan merupakan sebuah keajaiban yang terjadi pada kita, dan Tuhan memperlihatkan kebesarannya kepada kita dan juga kepada orang di luar sana yang untuk membukam 1001 mulut-mulut yang gak paham. Dan tiba-tiba ketika dia tidur, ketika dia terlelap karena teringat akan calon anak kita, terus gua ngeliatnya kayak, gila ya apa yang kita lalui itu orang gak tahu sama sekali, orang gak paham sama sekali, tapi orang tuh luar biasa. Dengan mudahnya menghakimi kita tanpa nggak tahu apa yang kita lewati gitu kan. Betapa banyak rasa sakit yang bahkan yang lain belum tentu bisa menanggung itu kan. Tapi alhamdulillah karena kita selalu percaya satu sama lain, selalu saling mendukung. Pokoknya semua diserahin sama Tuhan, semuanya dibaik-baik aja. Jadi emang sambil ngepost itu juga sambil nangis kan, dibilang caper kek, dibilang baper kek, bodo amat, karena orang-orang sama sekali nggak tahu dengan apa yang kita lewati, dan itu nggak mudah sama sekali ya dia. Jadi emang rencana kalau misalnya calon anak kita emang jadi jodoh kita, mau dikasih nama itu keajaiban yang dianugerahkan oleh Tuhan, ternyata kan belum jodoh ya, jadinya. Tapi tetap ya, Evelyn sekarang pada saat kamu sekarang sudah lebih siap lagi menjadi seorang ibu, kamu akan melakukan apa? Yang mungkin berbeda. Kalau dulu kan mungkin masih kaget ya, oh begini nih. Mungkin sekarang lebih siap, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Yang aku lakuin, terutama aku pasti lebih menjaga kesehatan ya. Kemarin sih bener-bener antara belum ada yang paham juga, tapi kalau aku ngelakuin semuanya semaksimal mungkin. Itu satu, sama apa ya, pengen lebih rileks kali ya. Pengen lebih rileks, pengen lebih nikmatin kali ya. Karena kemarin emang berat banget, jujur berat banget. Maksudnya apa yang terjadi itu benar-benar hal yang benar-benar nggak pernah aku pikirin untuk kedepannya kan. Karena kan aku nggak pernah nggak tahu bakalan secepat itu gitu kan. Tapi ya itu, setelah keguguran aku ngerasa hampa gitu kan. Oh berarti selama ini yang hal-hal yang berat yang gue alamin tuh bener-bener sebenarnya nikmat gitu kan. Jadi besok ini nanti akan lebih dinikmati, proses ini. Pengen lebih rileks. Lebih pengen happy sama suami sih ya. Oh, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Semoga apa
apa yang kalian harapkan dalam rumah tangga kalian segera terwujud. Rukun selalu, sehat-sehat semuanya. Amin. Oke. Nah, kita ada satu tamu lagi ya. Ada dua lagi tamu ya. Ada Raisa dan ada satu ini yang akan kita ajak berbincang-bincang juga. Siapakah dia? Coba kita lihat dulu fotonya. Fotonya adalah, ya, ini adalah Wirda Mansur, anak dari Ustadz Yusuf Mansur. Follower di Instagramnya adalah 625 kilobyte. Oh, bukan ya. 625.000. Subscribers YouTube-nya 60.559. Cita-citanya jadi pengusaha private jet. Oh, luar biasa. Kita akan berbincang dengan anak muda yang satu ini. Tetap di Rupi. Wow. Pas dilihat-lihat, oh ternyata jauh beda ya. Lebih mirip gitu. siapa? Dia ngomong kayak gitu, aku takut digebukin offense-nya. Takut ya. Padahal enggak apa-apa. Dia kan kayak cewek-cewek Korea gimana gitu, ya kan. Emang ada fotonya? Ada fotonya? Ada, coba kita. cuman ternyata jauh kayak langit dan bumi. Beda kok sebenarnya. Oke, fitnah atau fakta sekarang? Evelyn, fitnah atau fakta Evelyn? Kalau Aming itu overprotective banget ke kamu. Melindungin banget. Iya, emang dia kan kayak mama gitu kan, ada sifatnya kan ada kemamaan gitu. Enggak, laki banget enggak. Laki banget, tapi kalau saatnya di mana saatnya laki banget gitu, kalau waktu-waktu ya dari jam 7 sampai jam 10 lah ya. Itu laki banget. Cuman kalau misalnya udah pagi-pagi itu bawel gitu. Bawel tapi kayak gini, Evelyn mandi gitu ya. Iya, mandi gitu. Terus ya momong lah ya. Momong. Momong banget. Oh, oke, baik. Tapi jawabannya cerdas ya. Jam 7 pagi sampai 10 malam, mama banget. Lewat jam 12, laki banget. Oke, langsung lanjut. Fitnah atau fakta, Evelyn? Ya. Kalau salah satu penyebab lemahnya kandungan kamu itu kemarin adalah karena kamu stres ngadepin komen haters. Fitnah. Oh, fitnah. Enggak ya? Enggak. Jadi emang ada hal lainnya. Ada hal lainnya. Hal umum lah dengan wanita-wanita yang lainnya. Hal umum sama seperti wanita-wanita. Kecapean aja. Oh, tapi kalau komen haters itu yang lebih stres siapa? Kamu atau Aming? Kita nggak ada yang stres. Cek aja ya. Cek aja. Oke, bagus. Mungkin haters yang stres kali ngeladenin kita, nggak pusing-pusing. Enggak gitu. ya. Tapi dibaca nggak dibaca? Stres karena kitanya lempeng-lempeng aja gitu. Kita nggak nganggap apa-apa. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Kalau kalian ini bercita-cita, kalau hamil lagi itu pengen punya anaknya kembar langsung jos. Ya enggak lah ya kak. Tapi kalau dikasih sih ya alhamdulillah. Cuman kalau misalnya satu aja agak masih takut sih gitu. Jadi satu aja agak takut. Takutnya apa tuh? Takutnya apa? Sakit. Takut sakit. Iya. Oh, takut sakit. Iya, tapi kalau misalnya dikasih sih alhamdulillah. Padahal sakitnya itu bukan melahirkannya loh. Iya. Tapi begadang di malam-malam hari. Ya, itu juga karena udah ngerasain kan ya, udah ngerasain. Kemarin kan udah ngerasain. Sempet maksudnya ngerasain sakitnya gitu. Ngidamnya gitu. Ngidamnya berat sekali ya. Tapi pengen lagi. Pengen lagi. Cepet. Segera. Amin. Jadi ini nggak pakai nunggu-nunggu langsung ya. Langsung. Buka titik jos pokoknya. Iya. Lagu. Oke, sekarang fitnah fakta suka-suka Aming. Kamu boleh suka-suka nanya fitnah fakta sama Evelyn. Evelyn boleh tanya apa aja yang harus dijawab oleh Aming dengan fitnah atau fakta. Fitnah atau fakta? Kamu mau sama aku seterusnya nggak, Bi? Fitnah atau fakta, Evelyn, bahwa kamu cinta sama Aming seterusnya sepanjang usia? Fakta. Aming. Evelyn, sekarang kamu tanya suka-suka ke Aming. Lu ngarepnya beda sama bibir ya? Dahi. Oke, Aming apa Evelyn ke Aming. Fitnah atau fakta, Aming? Ayo, kamu nanya aku fitnah atau fakta, Bi? Kamu yang nanya sekarang. Kamu cinta sama aku apa adanya apa enggak? Fitnah atau fakta, Aming, bahwa apapun yang terjadi dengan Evelyn kamu akan mencintainya selalu? Ya fakta lah, masa fitnah. Walaupun dalam keadaan dia ngambek. Beneran? Walaupun kabur-kabur makan bubur ayam, bubur kacang hijau, tetap tahu sih. Beneran. Oh, udah ya. Pokoknya gua sama dia tuh udah bukan cinta lagi tapi nyaah. Apa tuh? Nyah itu tingkatannya lebih tinggi dari cinta. Nyah itu kayak unconditional love. Ketika lo mencintai seseorang, walaupun nggak dapat feedback, nggak dapat timbal balik, tapi lo tetap sayang orang itu sampai mati. Oke, tepuk tangan dulu dong buat pasangan ini. Aduh sakit. Oke, silakan sekarang kembali lagi ke sana.
Mau jalan atau mau di... Ya, pas mau ciuman dia kena kalung. Jangan turun bero dia. Pelan-pelan. Oke, baiklah. Agak repot ya jalannya ya. Oke. Baik, Evelyn sama Aming, coba ya. Penggunaan kosakata bahasanya tolong dijaga ya. Aduh, oke baiklah. Ada artikel kita mau tanya sama Aming sama Evelyn. Rupifikasi artikel yang pertama. Ini dia bunyinya. Banjir ucapan selamat dari netizen, Aming merasa terharu. Gimana sih kalau kalian menghadapi orang-orang yang support kalian, turut sedih, turut senang, turut bahagia gitu? Apa tuh, Evelyn? Kita terharu banget sih, bener-bener apa namanya, kita yang sayang sama kita tuh banyak banget ternyata. Terus yang banyak yang support juga gitu. Walaupun ada yang ngeliat negatif tentang kita, tapi kita sih selalu salut ya, karena mereka selalu menilai kita dengan positif gitu. Dan positif. Nah ini kemarin sempat hamil terus kemudian sempat tidak dipublikasikan dulu. Itu ada alasan tertentu kah? Ya kalau gua sih jujur aja ya, kalau misalnya ada berita bahagia pasti gua beritakan. Tapi gua tipe yang emang memproteksi, melindungi istri gua, memprioritaskan bahwa kehamilan itu kan saat-saat rentan ya. Jadi mana rasanya Evelyn pakai hak tinggi ya? Jadi ngerasa pengen kiamat bentar lagi. Evelyn, aduh lucu banget. Oke, baiklah. Evelyn berdiri. Rapat ya. Berdiri dulu kita pengen lihat. Berdiri dulu. Allah. Oke, baiklah. Coba kita lihat ya penampilannya. cantik kok. Gimana rasanya pakai rambut panjang? Panas banget Ya. Oke. Gimana rasanya pakai rok? Ganggu. Pakai hak tinggi. Ini baru pertama kali atau udah pernah sebelumnya? Sengsara. Udah pernah sebelumnya pakai hak tinggi? Belum sih ya. Ya belum. Baru kali ini pakai hak tinggi. Kamu tapi kan merasa bahwa kalau pakai hak tinggi itu jadi lebih tinggi. Iya sih, tapi ya gitu, ganggu aja, nggak bisa jalan. Kenapa sih harus bikin ribet gitu? Oke, baik. Berdiri. Latihan jalan. Aming temenin latihan jalan. Latihan jalan yuk. Kita melangkah ke kursi fitnah atau fakta. Bisa nggak? Dong. Ayo. Iya. Allah. Yuk. Awas hati-hati. Tutup ini. Duduk yang rapat duduk. Ayo, ini ya rapat ya. Oke. Aduh ya. Tahan dulu ya. Dingin loh aku. Aku tahu walaupun ini tidak betah tapi harus ditahan dan sambil duduk sambil merasakan rambut panjang, rok dan sepatu hak tinggi. Evelyn dan Aming, kalian berdua harus menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan jujur apa adanya ya. Karena kalian kan orangnya apa adanya, terbuka gitu ya. Jawab dengan jujur. Pertanyaan saya, apakah jawabannya fitnah atau fakta? Kalau kamu jawabnya nggak jujur, kamu harus pakai baju ini 3 hari lagi. Aduh. Fitnah atau fakta, Aming dan Evelyn? Ya. Kalau kalian berdua ini Seru banget sih ketawanya. harga tinggi kalau ada stasiun TV yang mengundang kalian, fitnah atau fakta? Fitnah ya, enggak ya. Tapi harga negosiable sih. Negosiable ya. Negosiable banget dah. Om kamu ngerti? Fitnah atau fakta? Aming. Ya. Kalau kamu kadang-kadang merasa istri kamu Evelyn ini dalam angle-angle tertentu itu wajahnya mirip dengan Aliando. Fitnah atau fakta? Fitnah lah. Fitnah ya. Karena kemarin itu cuma bercandaan doang. Tapi jujur ya, kalau ngeliat dia hidungnya dia, bentuk mukanya iya sih. Tapi pengen dijaga aja. Gak mau dibikin stres, gak mau dibawa stres. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang gue anggap bisa mengganggu proses kehamilannya, pasti ya gue cegah. Maka kemarin pengennya dia melalui proses kehamilannya dengan tenang, dengan nyaman, tanpa ada gangguan. Hal-hal yang bisa bikin dia nggak nyaman gitu aja sih. Gitu aja ya. Kalau sekarang udah siap, lebih siap mungkin barangkali sekarang ya. Oke, baik. Ada artikel berikutnya, kita lihat. Lanjut. Oh, ini adalah postingannya Aming ya. Nggak bisa bobo, nunggu subuhan aja deh. Lihat Bi tidur, baper, pengen nangis, inget emak, inget bapak, inget anak kita ya Bi.
Afa atau La, artinya keajaiban yang dianugerahkan Tuhan. Dan dia memang keajaiban terbesar yang pernah kita punya. Tahu nggak, Bi? Mereka pasti lagi berbahagia bersama di surga. Saya lega. Nggak postingin Aming. Apa? Pada saat apa itu, Aming? Kenapa? Ini pada saat Evelyn sedang di rumah, kamu posting ini? Tulisan ini? Jadi emang enggak. Rencana kan kita kalau misalnya punya anak, mau cewek mau cowok, itu kan merupakan sebuah keajaiban yang terjadi pada kita. Dan Tuhan memperlihatkan kebesarannya kepada kita dan juga kepada orang di luar sana yang untuk membukam 1001 mulut-mulut yang nggak paham. Dan tiba-tiba ketika dia tidur, ketika dia terlelap karena teringat akan calon anak kita, terus gua ngeliatnya kayak, gila ya apa yang kita lalui itu, orang nggak tahu sama sekali, orang nggak paham sama sekali, tapi orang tuh luar biasa dengan mudahnya menghakimi kita tanpa nggak tahu apa yang kita lewati gitu kan. Betapa banyak rasa sakit yang bahkan yang lain belum tentu bisa menanggung itu kan. Tapi alhamdulillah karena kita selalu percaya satu sama lain, selalu saling mendukung. Pokoknya semua diserahin nama Tuhan, semuanya baik-baik aja. Jadi emang sambil ngepost itu juga sambil nangis kan, dibilang caper kek, dibilang baper kek, bodo amat, karena orang-orang sama sekali nggak tahu dengan apa yang kita lewati dan itu nggak mudah sama sekali ya Bia. Jadi emang rencana kalau misalnya calon anak kita emang jadi jodoh kita, mau dikasih nama itu keajaiban yang dianugerahkan oleh Tuhan, ternyata kan belum jodoh ya, jadinya. Tapi tetap ya, Evelyn sekarang pada saat kamu sekarang sudah lebih siap lagi menjadi seorang ibu, kamu akan melakukan apa? Yang mungkin berbeda. Kalau dulu kan mungkin masih kaget ya, oh begini nih. Mungkin sekarang lebih siap, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Yang aku lakuin, terutama aku pasti lebih menjaga kesehatan ya. Kemarin sih bener-bener antara belum. Oke, kita menunggu Evelyn di makeover dulu ya. Aming, kalau aslinya dia itu kalau di rumah dandan nggak sih? Sebenarnya dia itu cewek banget, bahkan lebih dari cewek ya. Kalau dandan itu krim-krim segala macam dia taruh kan, dari krim siang, anti UV, krim sampai malam, rambut di waxing segala macam. Rambut di waxing itu curly apa gitu? Iya, sampai yang baju yang mana ya, tahu kan cewek kalau ganti baju. Oh yang ini ya, tiba-tiba ganti lagi. Pas last minute mau cabut, oke nggak pas deh ini lagi. Harem gitu kan, lama-lama. Ya tetap ada tetap kayak gitu juga. Tetap aja cewek banget. Sementara kalau misalnya kata orang ngelihatnya kayak gue lebih cewek, enggak juga. Nih gue kayak gini tuh kan buat kebutuhan kerjaan kan, di make up, di alis, rambut di curly. Itu buat kerja aja. Mah kayak gembel Bu. Tapi kalau dia yang lebih perhatian banget. Nah kan Evelyn kan juga lama di Jepang ya, dari kelas 5 SD. Itu ada gaya Harajukunya ada nggak sih sebetulnya? Udah selesai? Udah selesai belum? Udah. Belum. Oke, penasaran ya, pengen lihat ya. Enggak, gue tuh penasaran setelah dia gue yang di makeover gue. Kenapa sih sirik banget? Kan kalau di Jepang seru tuh gaya-gayanya. Ya. Kalian ada rencana ke Jepang dan bergaya-gaya di Harajuku gitu gak sih? Sempet kemarin waktu gua ke Jepang, gua ke Harajuku juga kan. Terus pas kebetulan di Harajukunya lagi sepi. Cuman pas awal tahun ini kita rencana mau nengok mamahnya yang emang tinggal di sana. Jadi gua bakal bergaya geisha, dia bergaya yakuza. Kembali. Dia bergaya geisha. Pokoknya ekspresi gitu. Kalau di sana kan emang fashion ini banget gitu ya. Fashionable banget kalau di sana. Tapi kalau hari ini kita akan melihat Evelyn yang dandannya kayak perempuan. Coba kita lihat lagi dandan di siluet mana tuh. Oke, kita lihat dia. Dia bukan cuma penampilannya ya, tapi bajunya juga diganti ya. Aduh, Evelyn, coba kakinya agak rapet dikit gitu loh ya, gitu. Oke, baiklah. Anda udah siap belum nih? Udah siap pengen lihat? Udah. Oke, udah siap. Aku ajarin. Ya, langsung. Sayang, kakinya rapat. Kita sambut inilah Evelyn. Jangan didorong. Dia pakai telur kayaknya guys. Allah Akbar. Ini lucu banget kayak boneka. Ini kirain terbuka sendiri, tahu nggak sih? Ya, enggak. Terbuka sendiri. Nenek. Aku udah. Oke. Tahu kamu